Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulana. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang bertugas dari pukul 8 hingga pukul 11 siang. Sebelumnya keberadaan Ibu Hena. Ya betul, Hena. Ibu lebih enak dipanggil apa ya Ibu? Ibu En, biasanya Ibu En. Baik, Ibu En, sebelumnya apa yang Ibu rasakan saat ini? Pusing dan lelah. Pusing dan lelah. Sebelumnya tensi yang terakhir Ibu berapa ya Ibu? 150/80. Baik, 150/80 ya Ibu ya. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan pencast tentang hipertensi yang dialami oleh Ibu. Di sini saya ada leaflet Ibu, boleh dilihat. Baik. Nah, di sini ada pengertian hipertensi ya Ibu. Di situ bisa dilihat hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah di pembuluh darah lebih tinggi di batas normal. Nah, kan tekanan darah normal itu 120/80 ya Ibu. Ibu udah melebihi banget, berarti udah termasuk ke hipertensi. Nah, jadi jantung tuh harus lebih keras ya Ibu kalau terjadi hipertensi itu untuk memompa darah. Terus kalau dibiarkan tuh tekanan darah tinggi itu bisa merusak pembuluh darah sama organ-organ tubuh lainnya. Lalu ada faktor risiko hipertensi. Yang pertama itu terlalu banyak mengonsumsi garam. Apa Ibu terlalu banyak mengonsumsi garam? Akhir-akhir ini suka asin-asin sih. Nah, itu termasuk salah satu ya Ibu faktornya. Yang kedua yaitu kurang olahraga. Ibu sering berolahraga? Tidak. Tidak, nah itu termasuk ya Ibu, termasuk juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada stres. Selanjutnya gejala-gejala hipertensi apa Ibu tahu? Ada tahu. Apa aja yang Ibu rasakan pada saat akan terjadi hipertensi? Pusing atau sakit kepala. Betul Ibu, itu salah satunya, Ya. Pusing, sakit kepala, terus Penglihatan penglihatan juga kabur. Ya, betul. Nah betul Ibu. Terus ada mudah lelah juga, terus sama jantung berdebar lebih kencang. Kayak jatuh cinta dok. Ya. Lalu ada komplikasi. Nah, komplikasi kalau misalkan si hipertensinya itu dibiarkan ya Ibu. Nah, bisa terjadi stroke, serangan jantung, gagal ginjal, kerusakan mata, sama pembesaran jantung ya Ibu. Baik. Jadi kan karena pembuluh darahnya naik nih, jadi pembesaran jantung, terjadi pembesaran jantung. Lalu ada tips untuk mengendalikan tekanan darah ya Ibu. Yang pertama, batasi garam dan lemak. Jadi Ibu tuh mengurangi garam-garaman atau asin-asinan minimal 1 sendok 1 hari. Itu untuk garam ya, mengurangi garam-garaman. Bukan tidak langsung mengonsumsi garam, tapi mengurangi. Lalu ada olahraga ringan secara rutin, misalnya jalan kaki 20-30 menit 3-5 kali seminggu. Itu membantu untuk peredaran darah Ibu ya, untuk pergantian darah juga. Lalu meminum obat sesuai anjuran dokter. Kan Ibu pasti selalu konsul ya Ibu ya. Nah, itu obatnya harus diminum sesuai anjuran dokter. Lalu jangan berhenti dan menghentikan obat tanpa izin dokter. Misalnya obatnya tuh 8 buah, nah harus diminum 8 buah, jangan disisakan 1. Jangan misalkan Ibu merasa sudah sehat nih, obat masih sisa 1, jadi itu tuh tetap harus diminum ya Ibu sesuai anjuran dokter, karena itu sudah resepnya dengan resep Ibu. Lalu ada kontrol tekanan darah secara rutin, minimal 1-2 kali seminggu atau sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jadi Ibu harus sering-sering kontrol ya Ibu, jadi memantau tekanan darah Ibu. Misalnya kayak takutnya lebih naik atau alhamdulillahnya kurang gitu. Sebelumnya apa Ibu sudah paham? Mungkin yang Ibu paham apa saja gejala sama teknik mengendalikan tekanan darah? Mungkin buat gejala kan kayak suka pusing, terus penglihatan kabur, Betul. mudah lelah dan jantung berdebar. Nah, untuk mengatasinya itu kita tuh mengurangi kandungan garam Betul. dan lemak. Terus kita juga harus olahraga rutin, Betul. 2-3 kali seminggu. Betul. Terus minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Betul Ibu. Terus
kontrol tekanan darah secara rutin minimal 1 sampai 2 kali setiap minggu. Betul Ibu. Jadi itu ya Ibu, alhamdulillahnya Ibu sudah paham ya Ibu. Mungkin sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu. Cukup dok. Cukup. Terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan, dan mungkin ini akan bermanfaat untuk Ibu. Amin insya Allah. Ini kertasnya boleh disimpan sama Ibu. Paling nanti saya akan kembali lagi pukul 1 siang untuk memeriksa keadaan Ibu, dan saya akan mengecek kembali tekanan darah Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi kontak saya. Nanti saya akan memberikannya kepada Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.